Selamat malam dan selamat datang kembali pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Setiap episode pasti selalu menyenangkan ya topiknya, karena hari ini juga topiknya sangat menyenangkan pemirsa. Tentang healthy food, SEM, healthy food, sehat, enak, menguntungkan. Luar biasa ya, saya juga nggak sabar nih untuk tanya langsung nih terkait dengan healthy food pada malam hari ini. Baik, bersama dengan saya Tamara Sucianto yang akan memandu program ini sampai selama 1 jam ke depan. Dan program Kamu Bisa ini merupakan program kerjasama dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries dengan Hope Channel yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Baik pemirsa, saat ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Kita akan sapa satu persatu ya pemirsa ya. Saat ini sudah bersama dengan kita Ibu Ana Juniarti Roseno dari Kota Mobagu, Manado. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu Ana. Baik, selanjutnya ada juga malam Bu. Baik. Selanjutnya ada juga bersama dengan kita Dr. Titin Sulastri dari Universitas Advent Indonesia Bandung. Halo Bu Titin, selamat malam. Selamat malam Tamara. Selamat malam para narasumber, juga para pemirsa Kamu Bisa Hope Channel dimanapun berada. Senang bertemu pada malam hari ini. Luar biasa Bu Titin, semangatnya selalu luar biasa. Terima kasih banyak Bu Titin. Dilanjutkan oleh bersama dengan kita juga ada Insinyur John Lee Woran dari Universitas Manokwari, Papua. Halo Pak John Lee, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam teman-teman narasumber, selamat malam pemirsa di rumah, salam sehat dari Manokwari. Luar biasa, salam sehat Pak dari Jakarta Pak. Selanjutnya sudah bersama dengan kita Bapak Rekson Nainggolan dari Universitas Advent Surya Nusantara, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Halo Pak Rekson, selamat malam. Selamat malam, sedang kembali bersama dengan kita. Luar biasa. Terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Dan juga bagi pemirsa yang juga ingin bertanya atau mau berbagi nih terkait dengan healthy food, sehat, enak, menguntungkan, boleh langsung saja tuliskan dalam kolom komentar kita di sosial media. Kita akan sama-sama membahasnya bersama-sama dengan narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Baik, pemirsa, kita langsung saja menyaksikan video profil singkat berikut ini. Nama saya Ana Roseno, saat ini saya tinggal di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Untuk mengisi waktu luang saya juga sekarang sedang berkecimpung di bisnis makanan sehat. Maka dari itu, saya membuat bisnis ini agar memperkenalkan kepada para teman-teman pertamanya, kemudian para kenalan-kenalan saya, agar kita bisa hidup lebih sehat dengan mengutamakan pola hidup sehat, dan kedua juga mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Harapan saya ke depannya, kalian para pemirsa dan para pelanggan-pelanggan saya jangan takut untuk mencoba makanan sehat. Karena makanan sehat itu juga bisa enak. Tayangan tadi yang sudah kita saksikan tentang Ibu Ana ini, kita sama-sama langsung saja pemirsa bertanya-tanya sama Ibu Ana. Halo Ibu Ana, selamat malam. Selamat malam. Senang sekali bisa kumpul, join di sini dan bisa sharing. Iya, kami juga sangat penasaran Ibu karena walaupun saya gemoy begini ya Bu, tapi saya sangat cinta makanan sehat. Cuman di Jakarta emang harganya agak lumayan pricey. Jadi saya agak penasaran, kata Ibu di sini menguntungkan. Berarti kan harganya bisa kita afford gitu ya Bu ya. Nah, saya penasaran nih Bu Ana. Pertama kali itu kenapa tertarik untuk berbisnis healthy food, Bu? Iya, karena saya ngelihat ada marketnya. Ya, karena saya ngelihat tidak banyak orang yang membidik target market bahwa zaman sekarang orang sudah mau hidup lebih sehat, lagi zamannya orang suka sport, suka lari, tapi asupan gizinya belum ada yang supply. Karena selalu mereka tuh berpersepsi bahwa makanan sehat itu susah, kita harus beli mungkin sayur-sayur yang organik yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di sekitar kita, padahal itu salah. Ya, jadi
kenapa saya mau terjun ke bisnis makanan sehat ini? Yang pertama, ya menurut saya pesaing bisnisnya masih kurang. Ya, kemudian yang kedua adalah saya juga pingin hidup sehat, saya juga pingin makan makanan yang bergizi, yang sehat, tapi tidak terlalu berminyak, tidak terlalu memakai bahan-bahan kayak fats dan sebagainya. Dan saya ngelihat pasarnya itu ada, gitu. Oh, luar biasa. Berarti sejak tahun berapa nih Bu udah berbisnis healthy food, Bu? Sebenarnya kemarin itu ya, pokoknya kita kalau bakery atau apa gitu ya sejak pandemi. Ya, sejak pandemi orang-orang lebih banyak pesan makanan online. Ya, karena saya juga punya kafe, saya juga sering mendapatkan pesanan dan mereka tuh bosen menunya itu-itu aja. Ci, kenapa ya menunya hanya itu-itu aja? Coba dibikin lebih variatif atau dibikin lebih saya nggak mau goreng-gorengan, saya maunya yang rebus-rebusan. Jadi sebenarnya ada juga request dari pelanggan-pelanggan bahwa ayo kita bikin yang lebih tidak berminyak atau tidak mau digoreng-goreng atau tidak mau memakai atau less salt, less sugar gitu. Jadi berawal dari situ makanya saya terus sampai tahun ini tetap memproduksi setiap hari makanan sehat. Oh, pelanggannya juga berarti kooperatif ya Bu ya, suka kasih feedback juga dan Ibu menerima feedback juga dengan baik, luar biasa. Saya jadi semakin penasaran Bu, berarti untuk makanan saat ini apakah memang baru didistribusikan di daerah-daerah Manado saja atau sudah keluar pulau nih Bu untuk delivery-nya? Oh ya, kebetulan saya tuh tinggal di Kota Mobagu. Kota Mobagu itu sekitar 4 jam by car dari Manado. Jadi kita ini kotanya lebih kota kecil ya, gitu. Terus untuk sementara makanan ini karena saya yang bikin sendiri dan saya juga memastikan bahwa setiap jam 12 itu sudah di-delivery ke pelanggan-pelanggan saya. Jadi baru di area saya saja, belum saya buka ke luar daerah. Tapi kecuali memang saya ada mau traveling mungkin ke Manado, itu saya open order, mereka dengan senang hati pada lumayan banyak juga yang pesan gitu loh. Jadi ternyata di Manado, di kota sebesar itu dibandingkan di Kota Mobagu yang lebih kecil, itu tuh ternyata peminatnya banyak gitu loh. Jadi mereka tuh mau nunggu, oke, Bu, kalau nanti Ibu ke Manado tolong bikinkan ya gitu. Padahal oh iya ya, kenapa ya di Manado nggak ada ya. Jadi saya rasa pasar untuk makanan sehat ini masih sangat-sangat terbuka. Dan ya itu, tetap kreatif, tetap inovatif, cari sesuatu yang sehat tapi enak gitu. Wow, luar biasa. Dan menurut saya juga untuk menjaga kefreshan atau kesegaran dari healthy food agak sulit ya Bu ya. Boleh bagi tips nggak Bu, gimana cara Ibu tetap bisa menjaga kesegaran itu sampai ke tangan pelanggan masih tetap fresh Bu? Iya, jadi memang karena saya kebetulan by order, semuanya semuanya by order. Jadi saya tidak kayak memang ada kelebihan, kalau memang ada kelebihan ya sudah, saya tidak jual gitu loh. Ya itu buat saya. Jadi memang saya bikin sesuai dengan pesanan pelanggan. Ya, itu bikin fresh. Kemudian bahan-bahannya juga kenapa waktunya sampai jam 12 gitu, karena itu pas jam makan siang ya. Jadi saya sudah siapkan bahannya dari sehari sebelumnya, kemudian paginya saya sudah kerjakan gitu. Dan itu semua untuk kenapa setiap hari bisa beda, saya lihat dulu ketersediaan buah atau ketersediaan sayur yang ada di pasaran gitu. Karena kita nggak mungkin buka PO misalnya overnight oat pakai avocado, tapi ternyata avokadonya nggak ada gitu kan. Jadi saya memang benar-benar ini ada avocado, oh ya kita bikin ini. Jadi tektok ya. Apa yang tersedia itu yang kita bikin gitu. Menarik ya Bu ya, jadi saya pengen coba juga nih Bu, tapi di Jakarta ya. Semoga nanti bisa buka ke Jakarta juga ya Bu ya. Iya.
Harus bisa. Harus, oke Bu. Sekarang saya mau tanya terkait dengan tren saat ini nih Bu. Kalau misalnya kita lihat juga di sosial media, banyak sekali anak-anak muda sekarang yang udah melek nih akan pentingnya menjaga tubuh dan menjaga kesehatan ya Bu ya. Nah, saya mau tanya terkait ini tanggapan dari Bu Ana nih, bagaimana Bu terkait dengan tren konsumsi makanan sehat di Indonesia saat ini? Saya ngerasa bagus banget ya, bagus banget. Tapi kenapa harganya itu agak-agak pricey? Jadi saya mau merubah merubah image bahwa makanan sehat itu pricey. Sebenarnya tidak gitu. Apalagi kalau kalian mau menyediakannya sendiri di rumah, itu bisa dan itu sangat-sangat gampang ya. Makanya buah kalian bisa bikin jus atau sekarang zaman makin canggih, kalian bisa bawa blender portable kemana-mana gitu. Nggak perlu beli merek jus yang harganya 50.000 di salah satu pusat perbelanjaan, tapi dengan 50.000 itu kalian bisa dapat banyak sekali macam buah gitu, dan kalian bisa jus sendiri itu di rumah. Jadi kalau menurut saya sih lebih ke, kalau misalnya lebih ke praktis, lebih ke simple, dan lihat apa yang ada. Dan ini memang saya rasa anak-anak zaman sekarang juga udah mulai concern. Mungkin contohnya yang simple aja, bawa tumbler kemana-mana sekarang gitu kan. Orang itu lebih, oh ya kita mengurangi sampah plastik, kita bisa lebih hemat, mungkin di tumblernya itu isinya jus atau isinya coffee no sugar gitu. Jadi sebenarnya dari habit, dari kebiasaan kita hidup sehat itu saya rasa menular ya kalau zaman sekarang ini gitu loh. Benar. Saya sangat setuju sih Bu, karena saya juga kebetulan Gen Z ya Bu ya. Jadi di sekeliling saya semua juga lagi pada melek sama makanan sehat nih Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Ana untuk tanggapan dan ilmunya nih Bu ya. Saya sekarang mau ke Ibu Titin nih, Ibu Titin. Bu, boleh nggak kasih tahu nih kepada kami juga di sini, karena apa sih perbedaan antara makanan sehat organik dengan makanan sehat yang non organik nih Bu Titin? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Tamara untuk pertanyaannya. Apa yang membedakan makanan sehat yang sifatnya organik dan non-organik sebenarnya itu terletak pada bagaimana cara produksinya. Nah, terkait bagaimana cara produksinya dilihat dari apakah dia menggunakan bahan kimia, ataukah kira-kira ramah lingkungan atau enggak makanan organik dan tidak organik. Lalu terkait juga nih dari kandungan nutrisinya, kemudian rasa dan aroma berpengaruh, dan juga yang terakhir ini harga. Jadi terkait bahan kimia yang membedakan organik dan tidak organik, biasanya kalau makanan organik, baik dia produk buah, sayuran, atau kacang-kacangan, biasanya proses penanamannya bahkan pada saat bertumbuh dari si tanaman tersebut tidak menggunakan pestisida sintetis atau tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi memang betul-betul organik dan tidak juga menggunakan istilahnya GMO ya, genetik mikroorganisme rekayasa genetika. Jadi itu betul-betul organik. Kemudian kalau yang membedakan dengan non-organiknya, biasanya kalau yang organik dia menggunakan bahan kimia pada saat proses pemupukannya atau memberikan pestisida. Begitu juga sama untuk untuk melindungi. Biasanya itu beberapa bahan kimia itu digunakan untuk melindungi tanaman itu sendiri seperti dari hama, itu yang non organik. Jadi membedakan adalah menggunakan bahan kimia. Kalau yang organik biasanya tidak menggunakan bahan kimia. Kemudian apa nih dampak terhadap lingkungannya? Biasanya yang organik ini lebih ramah lingkungan. Karena apa? Karena lebih mengurangi pencemaran tanah. Jadi penggunaan bahan kimia, pestisida kan biasanya itu akan mempengaruhi pencemaran tanah. Sedangkan yang sifatnya non-organik biasanya mencemari tanah, bukan hanya tanah ya, biasanya air juga. Karena apa? Pestisida yang digunakan itu nanti mengalir di selokan atau ke sungai, itu biasanya bisa mencemari lingkungan. Lalu kalau kita lihat dari kandungan nutrisinya ya, kalau yang organik biasanya makanan ini memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi sedikit daripada yang sifatnya non-organik. Ya, oleh karena apa? Biasanya yang sifatnya organik tadi karena tanpa adanya campur tangan dari bahan kimia, pestisida, atau secara
GMO tadi, maka aktivitas antioksidan yang ada di tanaman tersebut biasanya kandungannya lebih tinggi daripada yang diolah atau ditanam dari tanaman yang sifatnya non-organik. Biasanya residu dari pestisida yang digunakan bisa menempel kepada tanaman itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan ya, contohnya tanaman tomat saja, itu aktivitas antioksidannya sangat tinggi. Beberapa buah tomat yang termasuk dalam buah tomat ya. Tetapi itu penggunaan pestisidanya sebenarnya sangat tinggi kalau dia yang pakai yang non-organik. Karena apa? Itu rentan sekali tanaman itu terhadap hama, sehingga kadang mungkin petani supaya tidak terkena hama, produksinya bisa bagus pakai bahan kimia. Nah, itu yang sifatnya non-organik. Kemudian kalau kita coba ya, kalau saya ke supermarket atau saya sendiri di sini nanam hidroponik ya, jadi tidak menggunakan pestisida, tidak menggunakan bahan kimia, menggunakan untuk pupuknya menggunakan ekoenzim, tidak kita semprot bahan kimia. Biasanya dia punya aromanya, rasanya juga beda nih, Mbak Tamara. Kalau yang organik itu, kalau kita sayur-sayuran gitu ya, atau buah yang kita tanam secara organik menggunakan sistem hidroponik, rasanya atau aroma dari si daun itu sendiri, bahkan buah itu sendiri lebih terasa dibanding yang non organik, yang kalau contoh kita pergi ke pasar, karena di pasar ini sebenarnya ada yang organik, non organik, tetapi kalau dicium di aromanya biasanya itu berbeda. Nah, kemudian terkait harga, memang tanaman atau buah-buahan yang diproduksi secara organik biasanya harganya bisa lebih tinggi ya, karena biaya produksi tadi biasanya lebih tinggi daripada yang non organik. Jadi kalau tadi saya terangkan terkait dari bahan kimia yang digunakan, kemudian cita rasanya, lalu kandungan nutrisinya, bahkan harganya, bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya makanan yang organik ini menawarkan manfaat ya, manfaatnya banyak. Tadi ya, manfaat untuk lingkungan ya, karena apa, tidak terpapar bahan kimia. Lalu makanan yang, walaupun makanan yang sifatnya non-organik itu lebih terjangkau, tetapi kembali ya, saya kembalikan kepada kita semua nih, para pemirsa dan dimanapun berada, bahwa memilih makanan yang organik biasanya berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi kita lebih mementingkan kesehatan, oleh karena itu kita mencari makanan-makanan yang sifatnya organik atau pengolahan secara organik. Begitu, Mbak Tamara. Wow, ini ilmu baru juga ya Bu ya. Jadi memang dianjurkan untuk kita memakan makanan yang sehat, yang organik ya Bu Titin ya. Terima kasih banyak Ibu Titin untuk penjelasan yang luar biasa nih. Saat ini saya mau ke Pak Rekson nih, Pak Rekson. Gimana nih Pak Rekson cara kita untuk mempertahankan gaya hidup sehat Pak dalam jangka yang panjang, dalam long term nih Pak? Dipersilahkan Pak Rekson. Ya, kalau mau bicara gaya hidup sehat ya, ini berarti kan kita bicara harus nggak hanya sekali makan lalu kemudian dianggap kita sehat ya. Ini berarti kita bicara kesinambungan ya. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi ini ketika misalkan Ibu Christine menawarkan makanan sehat, diharapkan tadi ini jadi peluang, karena kan gaya hidup ya, gaya hidup nggak hanya sekali beli lalu kemudian selesai. Diharapkan tadi ada repeat ordernya nih Bu Ane nih. Nah itu mungkin Bu Ane sebenarnya kalau melihat peluang itu nggak mesti harus cari banyak-banyak klien. Yang penting customer yang ada itu aja di maintain, repeat, lalu kemudian itu dijadikan gaya hidup, bahkan di adjust dikit, dia butuhnya apa sih gitu ya. Itu saya pikir peluangnya bagus ya. Jadi nggak perlu harus seperti Bu Ane katakan, yang paling dekat aja juga boleh, tapi di maintain supaya kebutuhan mereka dari hari ke hari itu bisa dipenuhi. Saya pikir itu hebat ya. Di Indonesia, di Jakarta itu ada apa namanya rumah sehat gitu ya. Mereka siapin makanan-makanan dan peluangnya cukup besar ya. Dan brand ini hebat ini. Ibu menggunakan istilah brand makanan sehat gitu. Pada dasarnya orang mengklaim itu makanan sehat itu nggak mudah ya. Tapi brand yang dipilih menurut brand positioning yang dipilih itu menurut saya sangat bagus. Jadi lanjut Bu Ane, maintain customer yang ada, peluangnya itu sangat besar. Luar biasa Pak Rekson, terima kasih banyak Pak, semangatnya nular nih Pak sampai Jakarta nih Pak. Sekarang tadi kita sudah membahas tentang mempertahankan,
mempertahankan gaya hidup. Nah sekarang saya mau ke Pak Jonli nih Pak, gimana cara kita, bagaimana cara kita untuk tetap maintain dan apa sih Pak dampak positif bagi kita semua untuk dalam mengkonsumsi makanan sehat dalam jangka yang panjang Pak, dampak positifnya. Dipersilakan Pak Jonli. Baik, jadi sebetulnya masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai pola makan yang hampir sama. Tapi ketika memasuki usia dewasa, terjadi perubahan pola hidup. Lebih senang memilih makanan-makanan yang lebih menyehatkan. Tetapi juga para remaja dan generasi muda senang untuk mencari tahu makanan-makanan yang bagi mereka itu sangat lezat dan sangat enak. Jadi sebetulnya kedua kelompok ini berbanding lurus. Di satu sisi orang dewasa mulai merubah pola makannya, tapi di sisi lain generasi muda juga mencari-cari pola makan yang bagi mereka itu sangat cocok. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara menyangkut dampak jangka panjang dari makan sehat ini, ya memang 40 tahun pertama kita harus menjaga kesehatan agar 40 tahun kedua kesehatan yang akan jaga kita itu semboyan para orang dewasa. Jadi kalau dia mau hidup 80 tahun katakanlah, 40 tahun pertama mereka harus menjaga kesehatan supaya 40 tahun kedua kesehatan yang jaga mereka. Nah, caranya bagaimana? Harus memilih makanan yang sehat. Tadi Ibu Titin sudah menjelaskan panjang lebar menyangkut makanan sehat. Saya juga di rumah seperti itu ya, bertahun-tahun di halaman saya menanam berbagai jenis buah-buahan, dan semua jenis buah-buahan yang saya konsumsi dan bahkan yang saya tawarkan kepada konsumen, semua tidak menggunakan pupuk anorganik, tanpa pestisida, dan mendapatkan penghargaan dari kantor tanaman pangan, kemudian diuji di laboratorium, kemudian mendapatkan sertifikat. Sampai hari ini orang berburu untuk mencari produk-produk buah yang berasal dari halaman kami. Dan walaupun harganya agak mahal, jadi harga premium, tapi orang tetap mencari. Jadi itu pola hidup orang dewasa selalu cenderung memilih makanan yang sehat. Dan dampak jangka panjangnya adalah kalau kita bijaksana memilih makanan yang sehat, kita pasti terhindar dari penyakit-penyakit kronis yang tidak menular. Contoh misalnya ya penyakit jantung, penyakit kanker, kemudian diabetes dan sebagainya. Ketiga penyakit ini sebetulnya cuma karena disebabkan oleh pola makan yang tidak terkontrol ya. Oleh karena itu kelompok orang dewasa ini sudah mulai mencari-cari pola makan yang membuat dia umur panjang, membuat dia sehat dan membuat dia bahagia. Nah, caranya adalah seperti yang Ibu Ana lakukan. Pilihlah tempat makan atau pesanlah makanan yang betul-betul menyehatkan. Dan makanan yang menyehatkan itu ada di mana-mana, di sekitar kita juga banyak. Ya. Jadi kita tinggal mengolah menunya dengan baik, membuat jus, kemudian memilih jenis-jenis buah yang memiliki nutrisi yang sangat kaya, kemudian kita tinggal potong-potong, dan bahkan di hotel-hotel, di restoran seperti itu. Kalau tidak mau pesan jus, ya pesan buah potong-potong itu. Ya. Jadi selalu tersedia. Dan di rumah kita bisa buat itu. Jadi hanya membeli di pasar, membeli di tempat orang menjual buah, kita bawa ke rumah, kemudian kita coba olah dia dengan sangat sederhana, dan itu akan membuat hidup kita menjadi lebih sehat dan umur kita akan menjadi panjang. Itu dampaknya. Wow, luar biasa Pak Jonli ya. Di sini saya juga semakin melek nih, nggak cuman uang yang kita harus tabung untuk investasi masa depan, tapi juga kesehatan kita juga harus kita jaga untuk investasi di masa depan. Terima kasih banyak Pak Jonli untuk insight yang luar biasa. Nih sekarang saya mau ke Bu Ana lagi nih Bu. Terkait dengan makanan sehat itu identik bahwa orang-orang tuh suka bilang kalau contohnya itu nggak enak gitu ya Bu ya. Ah makanan sehat, aduh sayur-sayuran, aduh pahit, nggak enak, nggak ada gulanya, nggak ada asinannya. Seperti itu. Nah saya mau tanya nih, menurut pendapat Ibu Ana itu bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut dan apakah ada caranya biar healthy food itu enak dan juga sehat gitu Bu? Dipersilakan. Iya, jadi gini, berawal dari memang saya suka makan ya, gitu ya. Saya suka makan enak ya, tapi lama-kelamaan
saya kesulitan mencari makanan yang dibeli di luar enak tapi sehat. Makanya kenapa di sini saya memutuskan untuk membuatnya sendiri. Ya, saya membuatnya sendiri. Sebenarnya kita bersyukur banget kita tinggal di Indonesia dengan berbagai macam bumbu, bawang putih, bawang merah yang tersedia di mana-mana, daun-daunan, kunyit, jahe itu benar-benar memberi rasa. Itu saya memberi rasa. Jadi kita juga benar-benar saya juga mencoba gitu. Oke, jika mayonnaise ini memang sudah tersedia di pasaran seperti ini, kalau saya ya googling kita bikin mayonnaise sendiri bagaimana ya dengan olive oil, dengan sedikit salt atau saltnya kita ganti dengan Himalayan salt, tapi itu kita cuma perlu sedikit aja. Tapi dan ketika saya membandingkan dengan produk yang kemasan itu rasanya jauh lebih enak dan lebih murah. Ya, jadi semuanya memang saya coba resep ini, saya coba resep itu, saya coba ganti seperti misalnya dada ayamnya saya marinasi dulu. Marinasinya pakai apa? Pakai jahe, pakai bahan-bahan bawang putih, pakai bahan-bahan yang natural gitu loh. Kemudian ketika saya air fry atau ketika apa, jadi semuanya learning by doing, semuanya saya belajarin dengan dengan mencari satu resep yang memang benar-benar enak dan ternyata ini nggak pricey loh gitu loh, karena bumbu-bumbu dapur tersedia di sekeliling kita tuh dengan sangat-sangat mudah didapatkan. Kemudian mungkin yang bikin mereka bilang makanan sehat ini mahal ya ketika kamu membeli buah impor, yaitu tentu saja mahal. Atau ketika kamu membeli sayur-sayuran yang tidak ada di Indonesia, itu tentu saja jadinya mahal gitu kan jatuhnya. Tapi ya dengan kondisi saya yang tinggal di kota yang agak jauh dari istilahnya metropolitan, dengan saya mempergunakan hanya mungkin tomat, selada keriting yang saya tanam, jagung, timun, wortel, itu kan ada di sekeliling kita kan. Jadi dengan itu pun kemudian sausnya itu kita bikin sendiri, itu jadi enak dan lebih sehat gitu loh. Karena kita tahu kandungan di dalamnya seperti apa. Tapi ada juga mungkin pelanggan saya yang mungkin mereka memang jadi saya selalu seperti saya bikin salad buah gitu. Kalau mungkin salad buah yang ada di pasaran sudah tercampur nih, udah ada mayonnaise-nya, udah ada susunya, udah ada ingredient, pokoknya udah dicampur. Kalau saya enggak, saya bikin salad buah yang saya pisah. Ini bumbunya, ini yogurtnya sendiri. Ini jika kamu memang jika kamu memang mau manis, saya pisahkan. Ini susu kental manisnya sendiri gitu. Jadi it's up to pelanggan. Mereka mau yang seperti apa gitu loh. Mereka mau rasa yang seperti apa. Jadi itu juga menurut saya yang merupakan kelebihan. Jadi mereka pesan setiap hari dan pasarnya selalu ada dan pelanggan-pelanggan saya sampai minta, ayo dong Bu bikin dong Senin maksudnya siang bikin, malam juga bikin gitu. Tapi itu saya belum mampu memenuhi itu gitu karena kan saya juga nggak hanya bisnis ini gitu kan. Jadi saya juga ada bisnis yang lainnya. Jadi saya mungkin ini sekarang yang tersedia hanya setiap siang saja gitu. Tapi mungkin di kemudian hari saya akan memikirkan hal itu untuk memang menyediakan menu-menu dari Senin sampai Jumat, siang dan malam gitu. Karena itu ada pasarnya. Oke. Wow, terima kasih Bu, ini dapat cerita menarik lagi nih buat saya dan pemirsa di rumah pasti juga sangat senang dengan pemaparan bersama dari Bu Ana ini. Terima kasih banyak Ibu Ana untuk insight yang luar biasa. Saat ini pemirsa kita akan sama-sama melihat video pembuatan salad buah berikut ini. Untuk overnight oatmeal, tuangkan oatmeal yang warna merah, yang instan, campur dengan yogurt, madu, dan susu UHT low fat.
Koreksi rasa, jika mau lebih manis bisa ditambahkan madunya. Diamkan semalaman, besok ketika akan disantap, ditopping lagi dengan buah atau biji-bijian. Wow, itu kalau sehat semuanya seger-seger ya Bu Ana ya. Aduh saya jadi ngiler nih ya. Semoga bisa nanti kecicipan ya Bu ya di lain waktu ya. Baik Bu Ana nih saya mau tanya-tanya terakhir terkait dengan healthy food ini ya Bu ya. Kalau boleh di spill nih Bu terkait ini awal mula modalnya untuk membuat usaha ini tuh berapa Bu untuk range harganya? Dipersilakan Ibu Ana. Sebenarnya modalnya nggak banyak ya, karena memang saya sudah punya pelanggan-pelanggan tertentu. Jadi memang karena kita made by order, istilahnya kita nggak akan membuang-buang bahan baku ya, karena kita memang membeli sesuai dengan orderan. Kecuali memang ada tambahan, saya selalu melebihkan kayak beberapa porsi, karena pasti pada saat sudah selesai itu orang pada nanya, saya baru lihat media sosial bahwa Anda bikin seperti ini gitu loh. Kalau modalnya istilahnya kita bisa untung 2 sampai 3 kali lipat dari modal per porsinya ya. Karena memang sebenarnya kayak yang tadi saya baru jelaskan itu overnight oatmeal itu sangat-sangat gampang. Jadi kamu juga nggak perlu modal kompor istilahnya untuk memasak sesuatu, karena itu hanya ya didiamkan semalaman. Ya mungkin kulkas ya kalau memang kita mau memakai alat listrik. Seperti fruit salad juga kita kalau misalnya saya mau bikin fruit salad, saya hanya mix buah-buahan apa yang ada di pasar, dan yang itu harga per kilonya mungkin yang paling mahal mungkin seperti apel yang 50.000, tetapi buah naga di sini harganya juga cuma sekitar 25.000 sampai 30.000 per kilo. Jadi murah. Mungkin kita bisa tambahin pisang atau kita bisa tambahin mangga juga tidak terlalu mahal, mungkin di sini harganya 20 sampai 30.000 per kilo, kita bisa dapatnya banyak gitu loh. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan sampai dengan 3 kali lipat gitu dari modal. Oh oke, itu sebuah yang sangat fantastis ya Bu Ana ya. Berarti saat ini untuk metode pemasarannya bagaimana Bu? Apakah dari mulut ke mulut atau ada bisa order by Instagram atau WhatsApp atau bagaimana Bu? Iya, yang pertama tentu saja langganan. Jadi ada ada teman-teman saya yang memang dia bilang, Bu, walaupun Bu anterin aja, saya mau setiap hari gitu. Jadi itu udah memang pelanggan teman-teman saya yang memang tanpa saya tanya pun mereka pasti akan mau beli gitu kan. Kemudian yang kedua tentu saja lewat Facebook dan lewat media sosial Instagram gitu, karena dari situ kita lebih dapat banyak jangkauan ya, mencakup temennya teman, dan ketika teman saya mungkin dia senang dan dia share itu juga jadi mereka juga temennya dia yang belum berteman sama saya juga jadi ikut-ikutan. Jadi kita lebih ke media sosial ya. Kalau saya sekarang pakainya media sosial yang ada. Gitu. Iya. Memang saat ini sudah di era digitalisasi ya Bu ya. Jadi semuanya by digital ya Bu. Oke, terima kasih Bu Ana untuk sharingnya. Saya mau ke Ibu Titin nih Bu. Bu Titin, bagaimana pendapat Ibu Titin? Mengapa sekarang ini Bu, di zaman-zaman ini tuh makanan sehat semakin berkembang? Boleh tanggapannya Ibu Titin? Oke, baik. Terima kasih Mbak Tamara. Semakin berkembang ya. Kalau pengalaman saya, mungkin mulai dari saya masih baru masuk kuliah tahun 93-an, tren ini sudah mulai ada ya, dan saat ini pertumbuhannya lebih pesat lagi, tren terkait tentang bisnis makanan sehat. Karena apa? Karena masyarakat sekarang sudah lebih paham, lebih mengerti oleh karena banyak informasi yang didapat, sehingga mereka juga memikirkan gimana caranya bisa hidup sehat. Bagaimana caranya supaya bisa memperbaiki pola makan yang baik dan sehat.
Nah, oleh karena kesadaran dari kita semua ya, dari masyarakat khususnya, karena peduli kesehatan, maka tren hidup sehat dan bisnis ini saya yakin peluangnya cukup luar biasa ya. Dan saya lihat juga permintaan akan makanan sehat, ya ini yang praktis tentunya seperti yang tadi sudah ditampilkan dan yang dilakukan oleh Ibu Ana ini luar biasa ya. Karena apa? Banyak sekarang mungkin ibu-ibu rumah tangga juga sibuk bekerja karena tidak hanya di rumah saja sambil bekerja. Kalau berbisnis makanan ini kan praktis ya. Tadi Bu Ana udah bikin by order, jadi praktis sudah dibuat pada sore harinya. Jadi untuk sarapan pagi itu sangat sangat praktis. Nah, selain itu juga bisa berkembang nih Bu. Hanya selain by order, mungkin nanti sudah bisa bikin catering ya, catering makanan sehat. Ya, kemudian tadi seperti pertanyaan yang pertama ya terkait makanan yang organik dan non organik. Jadi orang sudah mulai berpikir gimana caranya supaya saya hidup sehat, cari makanan organik ya dari bahan-bahan nabati yang memang berkualitas. Jadi beberapa saya perhatikan ya di lingkungan saya aja nih di sekitaran Bandung, baik restoran, kafe itu sudah mulai menawarkan menu-menu makanan sehat. Ya di lingkungan kita sendiri di Indonesia, apalagi di luar negeri. Perbandingannya dengan Eropa, di sana setiap kali kita ke rumah makan sudah pasti ada menu yang memang menu makanan sehat. Karena apa? Orang sudah mulai memilih makanan yang sehat. Nah, selain itu juga mungkin kita bicara terkait tadi kan pertanyaannya gimana nih bisnisnya saat ini ya, jadi inovasinya luar biasa seperti yang dilakukan Ibu Ana tadi. Selain itu juga selain tadi bikin fruit salad ya dari campuran dari granola dengan buah-buahan dari biji-bijian ya, bisa juga jus ya, sekarang ini banyak juga bikin jus, bikin smoothie yang seperti sudah ditayangkan beberapa waktu lalu. Lalu beberapa cemilan, bisa cemilan sehat karena apa? Kadang anak-anak pengen cemilan, tapi cemilan sehat ini juga sudah mulai populer di kalangan masyarakat. Lalu tadi selain itu juga bagaimana nih caranya supaya bisnis ini bisa berjalan dengan lancar. Tadi Bu Ana sudah melakukan dengan manfaatkan teknologi ya, pemasaran menggunakan handphone. Kalau sekarang sudah bisa memesan secara online untuk beberapa produk yang memang mungkin dikemasnya secara bagus sehingga dia bisa tahan dan bisa lewat pengiriman, contohnya seperti itu. Nah, beberapa produk-produk makanan sehat juga sekarang paket sudah mulai ada ya untuk paket-paket makanan yang sifatnya basah, itu ada paketnya tersendiri sehingga saat dikirim pun makanannya tetap segar. Jadi menurut pendapat saya nih untuk peluang bisnis makanan sehat sendiri karena kesadaran masyarakat yang cukup tinggi akan makanan sehat sehingga mereka ingin proteinnya juga sehat. Sehingga saya yakin makanan sehat, jual produk bisnis makanan sehat itu akan laku di pasaran. Nah, mungkin saya bisa simpulkan secara keseluruhan bahwa prospek berbisnis makanan sehat ini ke depannya cukup sangat cerah. Gitu Mbak Tamara. Sangat cerah ya Bu ya untuk forecast-nya ke depannya nih. Terima kasih banyak Bu Titin. Saat ini saya mau ke Pak Jonli nih. Pak Jonli tadi kita sudah mendengar dari Ibu Ana, dari Ibu Titin juga tadi usul catering ya Bu Titin ya. Nah bagaimana dengan Pak Jonli nih Pak, bagaimana kita ini bisa tips and triknya lah, gimana kita bisa memasarkan makanan sehat ini dengan baik sehingga bisa bersaing nih dengan makan-makan konvensional di luar sana Pak. Dipersilakan Pak Jonli. Ya, jadi sebetulnya ada banyak cara yang bisa dilakukan. Selain by order, kita juga bisa membuat promosi-promosi gencar lewat media sosial, sehingga bisa membuat produk yang kita tawarkan itu akan diketahui oleh banyak orang, dan banyak yang nanti akan menjadi pelanggan. Dan selain itu kita bisa membuat basar-basar ya, jadi tawarkan kepada segmen-segmen tertentu, ya, konsumen-konsumen tertentu yang ingin mendapatkan makanan sehat, kemudian juga lewat catering ya. Jadi saya beberapa waktu lalu datang ke Manado, kemudian melihat bisnis catering itu sangat marak ya, tetapi tidak pernah sepi ya. Mulai dari 2 jutaan sampai 4 jutaan untuk 50 kepala sampai dengan 60 kepala itu bisa ya, bisa. Jadi kenapa? Karena memang bahan bakunya banyak ya, bahan bakunya banyak. Dan kalau di Kota Wambagu juga saya pikir akan sangat mudah karena
bahan bakunya lebih tersedia banyak, kemudian murah lagi. Jadi kalau kita memulai dengan pasar, dengan catering-catering, kemudian untuk menerobos pasar lebih banyak lagi ya, kita bisa melakukan promosi-promosi yang gencar ya. Dan tentunya yang sangat efisien sekarang adalah lewat media sosial. Dan kalau itu kita bisa lakukan, saya pikir bisnis makanan sehat ini akan prospektif dan sangat menjanjikan untuk masa yang akan datang. Dan segmen pasarnya saya kira sangat luas. Seperti yang Ibu Titin sudah sampaikan tadi, banyak orang yang mau hidup sehat dan mau merubah pola hidup, merubah pola makannya agar dia umur panjang, tidak terkena berbagai macam penyakit. Satu-satunya cara adalah merubah pola makan, memilih makanan yang sehat. Demikian, Tamara. Luar biasa Pak Joni, terima kasih banyak nih Pak. Ini juga reminder ya buat saya ini para Gen Z untuk tetap menjaga pola makan yang baik. Baik, selanjutnya saya mau ke Pak Rekson nih Pak. Sekarang kita coba ke target marketnya nih Pak, target pasar dari makanan sehat ini untuk bisnisnya. Nah kira-kira gimana Pak cara kita untuk menentukan target pasar untuk bisnis makanan sehat ini Pak Rekson? Dipersilahkan. Ya, saya pikir tadi segmennya itu udah bagus sekali ya. Makanan sehat, ada roti, banyak roti, tapi roti sehat ya. Ada misalkan banyak, ini sebenarnya merupakan sebuah tawaran ya. Trendingnya itu cukup bagus ya. Dan seperti yang saya katakan ke Bu Ania tadi, ini sebenarnya segmen ini kalau dikelola dengan baik ini sebenarnya akan sangat prospek ya. Kemudian yang kedua tadi, kalau dibilang semua butuh sehat, mulai dari anak-anak, orang tua, dewasa. Nah, yang jadi terpenting itu adalah kita harus konsisten gitu. Jangan sampai tadi kita bilang sehat, ternyata nggak sehat. Nah, itu udah, misalkan tadi Bu Titin bilang yang kita gunakan itu ternyata ada kimianya banyak. Nah, itu mungkin kita akan menciderai brand kita sendiri. Jadi brand ini begini ya, saya punya, istri saya waktu itu hamil ya. Jadi minum, saya mungkin tidak sebutkan mereknya ya, susu untuk ibu hamil. Ketika dia melahirkan, dia nggak minum susu itu lagi karena menurut dia ini seolah-olah karena tagline-nya itu adalah ibu hamil, itu hanya untuk ibu hamil. Padahal sebenarnya kontennya itu kan sehat semua itu sebenarnya. Tapi ketika disebut untuk ibu hamil ya untuk hanya ibu hamil. Nah, kemudian dia punya cara supaya ini susu kan sayang dibuang. Jadi kalau ini kue ya, cookies, kita makan enak rasanya. Waktu dibilang, kamu tahu nggak susunya ini pakai susu apa gitu? Kita kan nggak tahu ya, penting kita tidak makan. Waktu dibilang itu pakai susu hamil yang kemarin sayang dibuang. Oh kayaknya kita mau muntah. Padahal tadinya rasanya itu nikmat-nikmat aja gitu. Jadi brand yang diambil makanan sehat ini cukup bagus sebenarnya, tapi harus konsisten. Dan itu trademark itu harus benar-benar terpatri ya di benak oleh masyarakat. Dan mungkin bisa dikasih clue kenapa ini sehat, misalkan ya terbuat dari bahan makanan organik misalkan ya, tanpa kimia dan lain-lain, sehingga orang mengerti kenapa kita bisa mengklaim ini makanan sehat misalkan, atau sugarless atau apalah namanya kan. Banyak ini sehat-sehat ini kan banyak yang ini ya, misalkan terserah mau pilih apa aja. Tapi kalau seandainya positioning ini sudah cukup baik ya, hanya yang menjadi masalah itu adalah yang pertama tadi, bagaimana kita meyakinkan customer kita bahwa ini benar-benar sehat ya, jangan sampai tercederai. Kemudian yang berikut, pricing Bu. Ini makanan sehat ini biasanya mahal ya. Jadi jangan takut bikin harga yang sedikit agak tinggi, karena Ibu punya, ini biasanya makanan sehat ini premium ini. Jangan jual harga bahan premium di bawah dengan harga di bawah, itu justru itu nanti akan kehilangan, katanya makanan sehat kok murah gitu ya. Orang justru nggak yakin gitu kalau seandainya makanan sehat tapi murah, akan dianggap murahan. Tapi kalau Ibu bilang ini makanan sehat terpilih dari bahan-bahan pilihan ya atau apa gitu ya dengan ininya, saya pikir itu pricingnya itu menurut saya cukup ini ya, nggak perlu khawatir untuk pasang harga yang lebih baik, yang lebih agak bahasa sekarang itu agak premium. Kemudian apa yang mau disasar ini juga nggak sembarangan Bu. Kalau Ibu mau jual tadi misalkan makanan sehat untuk opung-opung kayak Pak John Lee ini, ya beda itu sehat definisinya dengan anak-anak. Kalau anak-anak itu sehat itu dia mungkin perlu protein yang banyak, tapi Pak John Lee kan nggak perlu protein gitu ya. Jadi cari juga segmen yang mana yang mau disasar sebenarnya ya.
anak-anak itu mungkin perlu telur barangkali, saya nggak tahu Bu Christine yang ini. Tapi mungkin Pak John Lee nggak perlu gitu. Jadi sehat ini juga kalau boleh tadi lebih spesifik. Jadi kita nggak masalah kita buat beberapa produk ya dengan brand brand positioning yang berbeda, sehingga nggak mesti harus saling apa namanya saling saling menyerang itu brand kita itu gitu. Jadi kalau dibilang ini peluangnya sangat besar ya. Tadi Ibu tadi di awal tadi katakan belum banyak yang menggunakan ini. Nah, tapi itu tadi klaimnya itu harus jelas. Kenapa Ibu mengatakan ini sehat ya? Tadi apa sugarless atau bebas bahan kimia, bebas pestisida atau apa sehingga orang yakin. Ya, dari saya begitu. Tapi pricing Bu, jangan takut. Jangan main apa namanya sehat ini biasanya premium ya. Jangan pakai harga barang premium dibawa dengan harganya juga harus premium. Harus premium. Ya, demikian pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rekson ya, memang benar semuanya berawal dari mindset, memang harus memiliki mindset yang sehat gitu ya. Baik, Bu Ana nih Bu, di sini malam ini sudah bersama dengan kita 3 narasumber ahli yang luar biasa nih. Dari Ibu Ana, apakah ada mau memberikan pertanyaan satu terkait dengan bisnis pada hari ini kepada ketiga narasumber ahli kita Bu? Oh iya, terima kasih dan saya merasa sangat-sangat terbantu ya, maksudnya terbantu dari sisi segmen marketingnya, dari sisi sehatnya, dari seorang ibu dokter gitu kan, dari Pak Joni yang memang sudah malang melintang dan saya sangat-sangat berpikir iya ya, 40 tahun yang kita gunakan sekarang itu nanti 40 tahun depan kesehatan yang memang akan menjaga kita, itu benar-benar amazing banget ya. Apa, cuma kalau saya rasa saya cukup puas semua dengan apa, dengan pendapat, dengan tanggapan. Saya sangat-sangat menerima dan sangat-sangat apa ya, berterima kasih, malah berterima kasih banget dapat berbagai macam masukan dan saya pengen lebih mengembangkan lagi bisnis saya dengan masukan-masukan ini. Terima kasih sekali. Baik, kalau dari kami juga yang menonton ini, terima kasih juga Ibu Ana karena berkat Bu Ana kami jadi melek lagi nih akan pentingnya kesehatan ya Bu ya. Dan terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir nih untuk segmen ini saya pengen tahu nih Bu, kalau boleh tahu bagaimana cara menghitung harga jual makanan sehat agar tetap menguntungkan. Kan tadi kan Ibu ada mention terkait dengan 2 sampai 3 kali lipat ya Bu ya terkait dengan untungnya. Nah, ini gimana Bu cara kalkulasinya Bu? Dipersilakan Ibu Ana. Cara kalkulasinya memang sebenarnya kalau memang mau kita tidak terlalu pricey, kita cari memang buah-buahan yang lagi tren. Kita cari memang sayur-sayuran yang lagi musim. Jika memang itu tidak musim, pasti itu akan harga pokoknya aja itu pasti udah mahal gitu kan. Jadi kenapa saya tidak bisa memprediksi minggu depan saya mau bikin apa, karena saya nggak tahu nih. Kayak mungkin sekarang udah waktunya, sekarang lagi puasa, harga-harga sayur-sayuran memang melambung tinggi, saya nggak bisa pakai harga itu untuk kasih sama harganya dengan harga yang sekarang gitu loh. Jadi untuk maka dari itu ketika memang sekarang lagi mahal jenis sayuran tertentu, saya beralih ke buah gitu kan. Ketika jenis buah tertentu memang ini lagi musim dan harganya murah, saya coba berpikir mengcombine itu menjadi resep yang sehat itu seperti apa gitu loh. Jadi tetap harganya termaintain gitu. Dan memang ada beberapa produk yang seperti biji-bijian itu memang saya masih beli dari luar kota, tapi ketika saya menghitung harga pokoknya itu masih masuk dan keuntungan itu masih tetap saya bisa maintain sampai dengan 3 kali lipat per porsinya gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih kita lihat jangan kita bikin sesuatu yang istilahnya pedes-pedes di saat harga cabai ini lagi melambung tinggi gitu kan, nggak mungkin gitu kita bisa dapat harga seperti itu gitu. Kalau menurut saya sih itu aja sih. Bu Ana, ini tips yang luar biasa juga ya. Nah, saya jadi penasaran juga nih Bu, berarti kalau contohnya sekarang
selama Ibu Anda berbisnis makanan sehat tuh makanan sehat yang paling laris ya Bu, yang paling baik diminati itu apa Bu? Yang paling laris ini ya makanya sebenarnya yang terbaru itu yang paling laris karena mereka ketika mereka coba dan mereka merasa enak itu laris banget. Kayak sekarang lagi musim rambutan ya. Saya bikin asinan rambutan pakai kiamboy tanpa tambahin garam, tanpa tambahin gula. Jadi manisnya dapat dari saya mix dengan mangga, asinnya saya dapat dari kiamboynya itu. Kemudian saya nggak pakai cuka tapi saya ganti dengan lemon songkit ya. Itu orang lagi suka sekali, lagi tren sekarang itu. Sebelum ini saya coba bikin Vietnam spring roll. Itu karena di sini nggak ada yang jual, ya. Itu nggak ada yang jual dan itu rahasianya ada di bumbu-bumbunya, gitu kan. Mereka ini bumbu kacang, tapi kenapa? Jadi kita banyak-banyak googling, banyak-banyak cari info, dan ternyata bahan-bahan yang kita pakai itu ada di sekeliling kita. Cuma kalau memang kita nggak nyari tahu ya kita nggak tahu gitu. Jadi saat ini yang paling laku sekarang lagi asinan rambutan mangga. Kemudian kedua itu Vietnamese spring roll. Itu lagi laris banget itu. Pasti saya hampir 50 box setiap harinya. Bu Ana, satu kata Bu, mau aku coba. Kayaknya enak banget tuh yang asinan rambutan sama mangga. Aduh, semua bisa ke kota Mawagu nanti aku langsung cobain ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ana loh, perpisah luar biasa ya. Pemirsa, malam hari ini banyak sekali dapat melek-melek nih tentang pentingnya kesehatan. Dan saat ini kita akan sama-sama menyaksikan UIKB, Uji Ilmu Kalau Bisa berikut ini. Healthy food, makanan sehat ya. Healthy food itu ya makanan sehat ya. Makanan sehat dan bergizi. Ya, makanan sehat adalah makanan yang dikonsumsi setiap hari. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung protein, mengandung zat-zat yang baik dan bagus untuk tubuh kita. Spesifiknya atau kalau secara umum kan serat itu paling ada sayur, buah, sama satunya masih lupa apa? Pepaya, apel, sirsak. Makanan yang kaya akan serat, nasi, ubi, buah, Sayur, buah, sama chiaseed mungkin. Lemak nabati ya. Ya itu dari nggak tahu. tumbuhan, apa itu ya? Kacang. Kacang. 1, alpukat. Lemak sehat dari kacang-kacangan. Manfaat utama pencernaan lancar. Membantu pencernaan lebih lancar, vitamin, memberikan vitamin dalam tubuh, dan ya lebih sehat aja sih. Ya itu tadi karena ada serat, jadi memperlancar pencernaan. Kebutuhan vitamin dan gizi-gizi lainnya. Vitamin A. Vitamin A. Sebenarnya wortel itu dapat merusak mata ya kalau kita coba. Vitamin yang bagus untuk mata ya. Vitamin A. Aduh, kalau mineral kurang tahu sih. Kalsium. Zat protein. Kalsium. Betul. Ya betul, air putih sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Benar sekali. Saksikan Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis. Bisnis luar biasa.
selesai pemirsa ya. Saya tuh nggak berhentinya senyum karena happy banget hari ini dapat banyak ilmu yang bisa saya terapkan dalam kehidupan saya sendiri. Nah, pasti juga pemirsa juga merasakan hal yang sama ya. Baik, nggak kerasa nih udah 1 jam kita bersama-sama berbahas tentang makanan sehat yang luar biasa. Sehat, enak, menguntungkan. Nah, saat ini sebelum kita tutup, aku rindu juga nih untuk mendengar closing statement dari setiap narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Baik, pertama dipersilakan kepada Ibu Ana. Closing statement saya adalah jika mau makan enak, jika mau makan sehat, harus enak. Makanan sehat bukan berarti tidak enak, tetapi kamu bisa dapat enaknya itu ketika kita tahu bahwa di dalam makanan yang kita konsumsi itu tidak terlalu banyak zat-zat kimia yang mungkin akan menyulitkan, yang tidak akan bagus buat tubuh kita di kemudian hari. Jadi tolong pemirsa sekalian, jangan berasumsi bahwa makanan sehat itu tidak enak. Makanan sehat itu bisa enak dan sebenarnya kalian bisa memulainya sendiri dari rumah. Ya, dari rumah masing-masing. Hidup sehat, hidup hemat, otomatis jadi tabungan kita di masa tua. Seperti kata Pak John Lee. Terima kasih Bu Ana. Dilanjutkan oleh Ibu Titin, dipersilahkan. Seperti biasa Mbak Tamara, buat pemirsa Top Channel di mana berada, saya mau kasih pantun. Kok tidak bilang cakep ya Bu? Siap. Pagi hari makan pepaya. Cakep. Siang hari makan alpukat. Gimana tuh? Rajin makan buah dan sayur, hidup sehat, badan pun kuat. Weh, cakepnya double Bu. Terima kasih Bu Titin ya, selalu bersemangat dalam membuat pantun ya Bu ya. Saya tunggu pantunnya lagi untuk di next episode ya Bu. Lanjut, ada Bapak John Lee, dipersilakan Pak John Lee. Oke, pilihlah makanan sehat agar hidup umur panjang, seimbang, dan bahagia. Dan kalau ingin untuk terjun dalam bisnis makanan sehat, ingat bahwa 50 atau 60% hasil penjualan makanan sehat itu adalah keuntungan bersih. Jadi para pemirsa yang ingin untuk memulai, mulailah sekarang untuk bisnis makanan sehat. Luar biasa, hidup makanan sehat ya Pak John Lee ya. Selanjutnya dipersilakan Bapak Rekson. Ya, Bu Ane, selamat ya. Lanjut terus untuk kesehatan nusa dan bangsa. Jadi makanan sehat, kantong sehat, kita semua sehat. Tuhan memberkati. Luar biasa Pak Rekson. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Ibu Ana, ada Ibu Titin, ada Pak John Lee, ada Pak Rekson dari berbagai macam pulau ya. Berkumpul untuk membahas mengenai makanan sehat. Terima kasih banyak. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang masih setia menonton hingga sampai detik ini. Terima kasih banyak pemirsa. 2 hal yang penting bagi hidup saya juga yang saya ingin berikan kepada pemirsa sekalian adalah kesehatan dan kebahagiaan. Jadi mari sama-sama kita maintain dan kita invest kesehatan itu agar kita nanti masa depan akan lebih sehat dan lebih bahagia. Luar biasa. Baik, saya Tamara Sucianto bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini kami pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa. Selamat malam.